Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia Bapak Ibu operator seluruh Indonesia. Kali ini saya akan mengulik tentang EDM yang versi 2, dimana di tahun 2023 ini Kemenak dalam hal ini memberlakukan evaluasi diri madrasah atau EDM yang versi 2. Adapun tutorialnya, mari kita lihat selengkapnya. Oke, yang pertama Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu login di Google atau Mozilla atau yang lainnya. Bapak Ibu bisa mengetik alamat erkam v2 kemenak.go.id. Kemudian tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian di sini Bapak Ibu disuruh masuk menggunakan nick atau email kemudian password. Silakan Ibu mengisi sesuai yang direkam. Jadi sama untuk masuknya. Kemudian kalau sudah kita masuk, kita tunggu. Nah, Bapak Ibu operator sekalian, ini adalah tampilan untuk EDM versi 2. Di sini di atas masih tertera tahun anggaran 2022. Karena untuk EDM versi 2 ini, hal yang pertama kita lakukan ini adalah mengisi laporan EDM selama tahun 2002. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini intinya ini adalah mengisi pertanggungjawabannya. Kemudian ini saya sudah mengisi sedikit. Jadi baru 2 pertanyaan yang saya isi. Ini saya mempunyai nilai 20, jadi nilai SKPM nya kurang, seperti itu. Kemudian di menu-menunya ini ada dashboard, kemudian profil madrasah ini. Jadi ini langsung semua dari emis masuk ke dalam EDM, jadi terintegrasi. Kemudian di bawahnya profil ada tim penjamin mutu. Silakan hal yang pertama dilakukan oleh Bapak Ibu operator adalah untuk meminta SK tim penjamin mutu yang sudah dibuat oleh kepala sekolah yang sudah dirapatkan. Di sini upload surat keterangan maksimal ukurannya ada 5 MB dengan format bisa dokumen ataupun Excel atau PDF atau JPG, bahkan zip juga bisa. Tuh. Kalau sudah keluar ini di entry daftar anggota tim penjamin mutu. Nah, ini di entry. Ini sudah saya isi semua. Yang paling akhir nanti ada tombol tambah, ini silahkan ditambahkan anggotanya. Jadi kalau ini belum diisi, belum bisa untuk laju ke step berikutnya. Kemudian Bapak Ibu, ini halaman panduan log aktivitas tidak usah diisi ya. Langsung saja ke pengisian RDM. Nah, tadi sudah kita klik dan hasilnya seperti ini. Mulai evaluasi, simpan berkas-berkas pendukung berikut ini untuk diunggah saat mengisi jawaban evaluasi. Berkas kedisiplinan siswa, berkas pengembangan diri, berkas proses pembelajaran, berkas laporan sarpras, berkas laporan pembiayaan. Dari 5 komen tersebut, Bapak Ibu operator sekiranya sudah mempunyai datanya, nanti tinggal mengisi. Kemudian ini tipe berkas ini sudah dikasih tahu yang bisa diunggah, bisa bentuk dokumen, Excel, kemudian PDF, kemudian JPG dan zip. Kemudian kalau sudah paham semua, silakan ini ada juga di bawahnya unduh kertas kerja. Nah, kertas kerja ini untuk yang apa, yang rekap pengeluaran, yang keuangan ya. Jadi modelnya seperti ini kita download supaya nanti apa yang di akhir
itu tidak salah. Itu yang part akhir. Nanti saya perlihatkan. Kemudian kita lanjut evaluasi. Nah, ini tampilannya karena saya sudah mengisi nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 ini 8% dijawab gitu. Nanti ini berjalan terus sampai 100%. Kemudian ini di samping ada mapping data sekunder. Di sini adalah mapping data material yang berhubungan dengan indikator A1 sebagai referensi menjawab. Nah, data ini diambilkan dari EMIS. Jadi kalau ada yang belum terisi di sini misalkan ya, jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, berarti ini kan kosong, artinya di EMIS belum terinput gitu untuk sertifikatnya. Di EMIS maupun di EMIS saja Kak ya. Di mana? Di EMIS tulisannya. Kemudian Sispena, AKG, AKMI ini semuanya juga terinput harusnya. Kemudian Bapak Ibu jangan asal mengisi karena ini bisa membingungkan dari si pelaku. Misalkan di madrasah Bapak Ibu yang mengisi bukan bendaharanya, karena kebetulan bendaharanya sudah nuansa sudah sepuh misalkan ya, sudah tua, akhirnya yang mengerjakan adalah wakilnya. Makanya dalam membuat mengisi ini di EDM jangan terburu-buru. Alangkah baiknya koordinasi dulu dengan bendahara. Sekarang kita lihat, ini kalau kita tarik ke bawah, ini kalau tidak diisi langsung Bapak Ibu langsung ke tingkat 1, artinya sekolah SPM-nya sangat rendah. Jadi standar pelayanan minimalnya sangat rendah, otomatis kalau tidak diisi langsung disimpan hasil evaluasi itu. Tapi ini kebetulan saya di tingkat 4, alhamdulillah. Kemudian kalau sudah, ini tinggal berikutnya, bagaimana cara mengisi yang sekira bisa di berikutnya. Menuju soal berikutnya, yang pertama adalah Bapak Ibu guru lihat ini A2, ini pertanyaannya. Kemudian data berkas pendukung silahkan dilengkapi, ada 1, 2. Kemudian ini unggah berkas pendukung, misalkan ini kegiatan sholat berjamaah, rekap hasil rekap sholat berjamaah, yang tidak masuk berapa, yang tidak ikut berapa, yang ikut berapa, tidak ikut berjamaah karena apa, semuanya ada di sini. Jadi ini bisa filenya ditambah-tambah dengan mengklik tambah ini ya, tambah ini yang hijau, silakan bisa diklik tambah terus sampai banyak, ini tidak apa-apa. Kemudian ini di apa namanya ini namanya apa ya, kata-kata ini apa namanya saya lupa Bapak Ibu, deskripsi ya. Di deskripsi ini Bapak Ibu silahkan diisi sesuai dengan keadaannya. Misalkan ini di tingkat 4, selama 2 semester terakhir 95% sampai 100% itu guru hadir di madrasah. Nah, pada kenyataannya ini diisi yang real sudah ya, selama 2 semester terakhir 98% guru, jadi tidak sampai gitu ya, 98% guru. Karena kenapa kok ini sudah 98 apa 95 apa 94, karena datanya sudah ada di atasnya, data realnya. Jadi ketika mengisi deskripsi ini juga harus menyesuaikan dengan yang ada di atasnya atau di berkas yang diunggah itu, sampai dengan kata-kata yang harus dipenuhi di dalam pembuatan deskripsi minimal 25 kata. Jadi kalau belum 25 kata belum bisa lanjut ke soal berikutnya itu. Ini diklik dulu ketika mau mengisi. Oke. Berikutnya kita lihat. Nah, ini. Ini silahkan diisi, unggah berkas pendukung di sini. Misalkan ya, ini saya contohkan. Misalkan saya punya ini seret. Nah, ini JPG. Ini bisa ditambah.
Ini nanti bisa dihapus. Nah, ini bisa tambah terus. Terusan deskripsi ini ditulis. Misalkan bla bla bla, yang penting itu 25 kata. Ini coba saya buat ngarang ya. Ini sudah bisa. Kemudian saya pilih tingkat 2 misalkan. Kemudian klik simpan hasil evaluasi. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang sudah selesai, sudah tersimpan. Jadi setiap kita mengisi pertanyaan, kita akan langsung diperlihatkan dengan satu tampilan yang berbeda-beda. Ya, ini perlunya koordinasi dengan bendahara maupun dengan kepala madrasah masing-masing ya Bapak Ibu. Misalkan ini tadi tentang pembuatan program kerja madrasah. Jadi ini kan tadi kaitannya dengan supervisi. Ini pembuatan program kerja madrasah. Ini dicentang saja, kita klik. Jadi ini di bendahara itu baru bisa mengalokasikan anggaran untuk pembuatan RKAM terkait dengan program kerja madrasah. Pembuatan program kerja madrasah misalkan ya, konsumsi rapat pembuatan program kerja madrasah. Nah, misalkan seperti itu. Ketika bendahara ingin membuat RKAM seperti itu, tentunya bendahara tidak akan bisa bila ini tidak dicentang. Jadi jika kejadian ada bendahara yang seperti yang saya sebutkan di awal. Jadi ini harus jeli banget. Jadi apa yang keluar di RKAM nanti itu adalah hasil kita mengerjakan di EDM. Jadi harus hati-hati banget ya. Penyusunan program RKJM. Nah, ini saya klik juga. Supervisi monitoring, ini juga saya klik. Kemudian supervisi monitoring evaluasi keamanan, supervisi akademik, manajer nggak usah, supervisi perpustakaan nggak usah karena saya nggak punya perpus misalkan ya. Tapi sini saya centang. Supervisi administrasi tata usaha, ini juga saya centang. Sosialisasi kebijakan misalkan kebijakan dengan wali murid atau apa itu guys, kaitannya dengan sosialisasi narkoba atau apa dengan wali murid, bahayanya naik motor untuk siswa yang masih duduk di bangku MTS seperti itu kan disosialisasikan kepada wali murid. Nah ini jadi kalau untuk seperti itu kita kegiatannya ini kita centang dulu. Kalau sudah selesai kita simpan kegiatan. Selesai ya. Bapak Ibu juga perlu tahu terkait dengan list indikator ini yang paling bawah. Kita klik, ini ada banyak soal. Di total ada 20 lebih soal yang harus kita kerjakan di tahun ini sebagai laporan di tahun 2022. Jadi ini saya selesai mengerjakan 3 tadi, yang saya tambah 1 ya. Kaitannya dengan tadi yang belum saya jelaskan. Ini yang terakhir E3, madrasah telah membuat laporan keuangan dan dilaporkan kepada orang tua, siswa atau masyarakat. Nah, ini kan belum dijawab. Jadi dalam membuat ini sudah ada formnya di awal tadi yang saya sudah bicarakan. Kemudian itu di-download. Nah, ini Excelnya, yang sudah hasil download saya tadi. Nah, jadi jangan sampai membuat apa itu namanya membuat form laporan tersendiri. Jadi ini sudah disiapi oleh oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenak atau apalah saya nggak tahu. Pokoknya ini sudah disiapi yang seharusnya bagaimana. Jadi Bapak Ibu sudah enak gitu. Kemudian kalau sudah selesai semua,
di list indikator. Apabila ada yang masih kurang, ini bisa diedit dengan mengklik menu list indikator yang paling bawah ini, diklik, kemudian ini bisa diubah dengan klik ubah ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ketika sudah selesai, silakan Bapak Ibu langsung ini. Jadi jawaban ini setiap selesai langsung simpan hasil evaluasi seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau sudah selesai semua, otomatis bisa terisi. Apabila hari ini hanya bisa mengerjakan satu pertanyaan, besok bisa dilanjut kembali gitu. Kita bisa mengklik tombol panah yang di pojok kanan, pojok kiri atas. Nah, seperti ini sampai muncul dashboard seperti ini. Ya, tadi nilai saya 8 ya, 0,8 atau berapa, ini sudah 17,3, masih kurang tuh. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik, terus klik di ini, di akun bendahara paling kanan atas ya, diklik, kemudian keluar aplikasi. Di sementara itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang paham, bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.